Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Ya, yuk, silakan kumpul malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang ilmu, tentang bagaimana caranya menabung. Loh, emang yang hadir malam hari ini belum ngerti caranya nabung? Ya, tentunya sudah lah ya. Cara menabung pasti sudah bisa semua kan gitu, tinggal store aja. Nah, dan yang jadi masalah adalah tabungannya ngumpul nggak nih. Ya silakan diketik ya, tabungannya ngumpul nggak nih ya, terkumpul nggak saldonya, terbentuk nggak saldonya, nilainya berkembang nggak kan gitu. Ya silakan ketik, kira-kira yang hadir malam hari ini tabungannya aman nggak? Aman. Silakan ya, malam hari ini kita tunggu komentarnya, jawabannya yang aktif. Kita akan sharing secara apa namanya, interaksi ya, interaksi. Pak Irman ada coach ya, Pak Subradi aman banget. Bu Samsiati punya ATM suka gatel, pingin gesek mulu coach ya. Gesek aja ya ATM-nya di tembok biar aman. Yuk, ya punya tabungan ya, memang itulah apa namanya, perlu diluruskan dulu ya sambil kita ngobrol-ngobrol, kita sering-sering. Yang belum follow ya jangan lupa follow nih, follow akun saya ya agar target segera tercapai 1900, tinggal 26 lagi. Nabung tanpa ganggu uang dapur, nah ini penting nih. Tapi sebelum kita ngomong nabung, menurut Anda nabung itu apa sih kan gitu? Ya, tuh tahu dulu kan, ngomongin nabung, ngomongin tabungan kan gitu. Nah, tabungan itu apa? Tabungan. Tabungan itu adalah satu alat ya, satu mekanisme atau satu layanan untuk mengumpulkan uang kita. Nah, uang atau aset atau apa, kan sekarang tabungan itu banyak banyak macam ya. Ada tabungan uang, ada tabungan emas, ada tabungan deposito, ada tabungan investasi, tabungan reksadana, banyak ya, banyak apa namanya, instrumen tabungan banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan yang berikutnya adalah apa sih tujuan menabung? Tujuan menabung biar punya apa? Nah, biasanya kan Anda sebagai orang tua kan nyuruh anaknya nabung. Ayo nabung dong. Kamu harus punya tabungan. Biar apa? Biar bisa apa? Biar punya apa gitu kan? Nah, silakan ketik. Tujuannya menabung buat Anda apa? Lain orang lain ya, beda tujuannya. Kalau di Tribun, menabung atau investasi coach. Nah, ini nih. Nanti kita bahas ya, menabung atau investasi. Ya, pertanyaan bagus. Tapi jawab dulu nih. Jawab apa namanya? Menabung tuh tujuannya untuk apa sih? Silakan. Anda yang udah punya tabungan, jawab. Buat apa coba tabungannya kalau udah terkumpul nih ya? Buat persiapan pensiun kalau sudah nggak kerja lagi, untuk mewujudkan impian, dan simpanan untuk dana darurat. Impiannya apa? Impiannya silakan ketik ya. Gitu. Kalau Kang Wawan jelas ya, Mas Wawan jelas. Persiapan untuk dana pensiun. Oke ya, kalau nggak kerja lagi sudah punya dana pensiun. Biar nggak keblangsa coach tuanya. Emang kalau belangsak gimana kalau tua? Ya, nggak punya tabungan tuh belangsak gimana? Untuk dana darurat, beli rumah, yes mantap. Untuk dana pendidikan anak, apalagi yuk yang belum komen komen dong. Udah masuk nih, udah banyak. Harus itu dong ya, interaksi. Kita ini sharing biar apa namanya, sama-sama mendapatkan pemahaman untuk materi malam hari ini. Kalau nggak ada interaksi nanti nggak paham ya. Untuk impian buat masa depan anak. Nah, Pak Apendi. Oke, apalagi Pak Herman udah ya, dana pendidikan anak. Apalagi silakan.
Silahkan dijawab. Yuk, yuk, yuk. Jadi menurut Anda yang hadir malam hari ini, baik yang nanti nonton video ulangan, yang ingin saya tanyakan, kalau Anda punya tujuan, punya keinginan, punya tabungan, sehingga tabungannya banyak kan gitu. Ya kita ngomong umum dulu nih tabungan ya. Tabungan, jadi gini, tabungan itu adalah kegiatan mengumpulkan uang di satu instrumen. Ya instrumennya macam-macam ya, bisa celengan ya kan gitu, atau di bank atau dimanapun ya, di bambu kan gitu. Masih ngalamin nggak nabung di apa namanya, di bilik bambu gitu ya, yang di rumah itu dibolongin buat nabung gitu. Masih ngalamin nggak ya, orang jadul-jadul masih ngalamin ya. Jadi namanya menabung adalah mengumpulkan ya, uang ya di satu tempat atau satu instrumen pengumpulan, bisa di bank, bisa di celengan, bisa di bambu. Di bambu deket dapur dulu ya. Giliran dibongkar rumahnya rubuh. Pak Guntoro, persiapan hari tua saat sudah nggak berpenghasilan gitu. Jadi biasanya orang menabung itu awalnya memiliki satu keinginan ya. Jadi sebelum menabung tuh biasanya orang memiliki satu keinginan, saya mau nabung, nanti kalau terkumpul uangnya akan saya mau pakai titik-titik itu. Jadi kalau menabung itu hanya mengumpulkan uang saja. Kalau investasi beda lagi. Ya, investasi itu mempekerjakan uang. Nah, ya bukan mengumpulkan uang, tapi mempekerjakan uang. Jadi uangnya suruh kerja. Nah, kalau tabungan investasi, ini tabungan investasi adalah investasi yang di top up terus ya, ditambahi, tambahi, tambahi ya, karena eh, menabung ya, ya tabungan kata aktifnya itu menabung. Menabung kegiatan yang menambahkan terus ya, menambahkan dananya ke dalam tabungan gitu. Makanya ada disebut dengan tabungan investasi. Apa sih? Kalau tabungan biasa itu tabungan yang hanya akan mengendap saja uangnya, udah nggak ngapa-ngapain, itu disebut dengan tabungan. Kalau tabungan investasi, tabungan yang uangnya bekerja, jadi uangnya itu nanti bekerja akan mengundang uang lain, mengundang teman-temannya ya, makanya tabungan yang bisa menghasilkan uang ya, mengundang uang yang lain, itu tabungan investasi. Sampai di sini paham ya? Apa bedanya tabungan dan investasi? Kalau investasi ya sudah, kita memperkerjakan uang. Ada uang 100 juta, dah ya, saya mau invest sudah. Tapi kalau misalnya tabungan investasi berarti kita nambahin, 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 nambahin gitu ya. Terus ditambahin, itu namanya tabungan investasi ya. Ada suatu perencanaan, satu nilai tertentu yang kita akan ingin dapatkan, nilai investasi yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita hasilkan dari hasil investasi. Nah, kegiatan menambah, menambah, menambah itu namanya menabung investasi. Paham ya? Pak Herman paham ya? Gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, yang disebut sebelum orang punya tabungan biasanya memiliki satu keinginan atau satu impian ya, gitu. Nah, karena ingin memiliki sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, maka orang-orang ini menabung. Ya, anak-anak sekolah itu diajarin menabung. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah masuk SMP ya, SMP itu kelas berapa ya? Sekarang kelas 7 ya. Kalau dulu kan satu SMP ya, satu SMA. Kalau sekarang kan lanjutan ya, habis kelas 6 kelas 7 kan gitu. 8 9 10. Nah, itu. Nah, pada saat masuk ke SMP itu kan berarti ada biaya tambahan ya kan, ada biaya. Nah, biaya-biaya itu kita kelola dengan cara apa? Biar enggak
terlalu berat dengan cara menabung. Jadi menabung itu ada tujuannya. Gitu. Makanya Anda yang bergabung di Bis 3i ketika mengawali menabung itu tentukan Anda nabung itu tujuannya apa. Kalau nggak punya tujuan, biasanya sih apa namanya, gampang banget nanti mau ngambilnya karena nggak ada sesuatu yang mau diperjuangkan. Contohnya nih, saya mau nabung untuk umroh ya 500.000 per bulan untuk umroh gitu. Nah pasti karena punya satu keinginan, punya satu tujuan, punya mimpi besar, visi besar yang ingin didapatkan, maka dia akan mau dan rela menyisihkan dengan cara menabung. Itu dulu ya. Jadi menabung yang benar itu punya tujuan, punya visi, sesuatu yang ingin diwujudkan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, fahami hama tabungan. Jadi kalau tabungan itu ibarat kata pohon uang ya. Apa namanya? Pohon uang. Nah, pohon itu ada hamanya, ada penyakitnya. Nah, hamanya tabungan itu apa? Kalau tabungan di apa namanya, di celengan gitu ya, celengan jago ya kan gitu, celengan bambu, itu hamanya apa? Ulet keket, ya, ulet keket. Ya kalau di apa namanya di bambu ya, itu eh, musuhnya musuhnya rayap ya, ulet keket. Ya, kalau di tabungan yang ada ATM-nya, kemudian ada mobile bankingnya. Nah, ini ada mobile bankingnya, belanja online. Itu hamanya marketplace ya. Itu apalagi apalagi? Ya, silakan diketik. Monggo monggo monggo. Ya, apalagi sih hamanya tabungan, musuhnya. Tadi sudah ya, ulet keket, rayap, belanja online, apalagi hamanya. Yuk, cicilan, toel-toel keranjang. Keranjang apa? Kalau keranjang sampah aman. Keranjang Indomaret. Apalagi? Yuk, komen-komen dong. Ih, orangnya banyak tapi yang komen itu aja. Jangan-jangan nyalain HP, ngikut live tapi ini apa namanya? Ditinggal main ya. Shopping-shopping ya. Keranjang kuning, betul. Ini di sini ada keranjang kuning nggak ya di tempat saya? Nggak ada ya. Nah, itu ya, itu nanti saya pasang keranjang kuning ah. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya ya. Jadi musuhnya, hamanya itu adalah pertama ATM. Ini ATM ya. Kenapa ATM? Karena ATM itu adalah alat untuk mendibet ya, mengambil uang kita. Jadi lapar mata nih ya, jalan-jalan lihat ini itu gampang gesek, gampang gesek. Nah, ini hama tabungan kita. Udah ngambil apa namanya, udah capek-capek ngambilin ya kan, jalan-jalan. Tadinya sih nggak niat ya, nggak niat mau belanja, tapi pengen ke toilet. Mampir di Indomaret. Indomaret pinter lagi naruh toiletnya di ujung, jadi suruh ngelewatin rak-rak dulu kan gitu baru ke toilet. sampai sampai selesai di toilet keluar kan gitu, lewatnya depan kasir lagi, nggak enak, nggak belanja, ini apa belanja kan gitu. Nah ini karena apa? Belanja karena megang ATM. Kalau nggak megang ATM nggak terpaksa ya, nggak belanja kan. Jadi hama pertama adalah ATM, hama kedua adalah mobile banking. Ya kita nonton TikTok nih, scroll scroll TikTok ya, tahu-tahu ada barang dagangan, iklan barang dagangan ya. Terus lihat-lihat-lihat, akhirnya tertarik, kemudian
belanja. Ya, di TikTok ada, di Facebook ada, di YouTube ada, pokoknya semua tempat di media online ada barang dagangan, ada etalasenya. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya gimana caranya coach untuk biar nggak itu, kan kita nggak bisa menghindarkan diri dari scroll scroll kan gitu. Ya betul ya, kita nggak bisa menghindarkan diri dari Indomaret, jalan-jalan, pedagang kaki lima atau apapun ya. Itu apalagi sekarang ada kiris. Ya, pedagang kaki lima juga sekarang di kampung saya udah pakai kiris. Jadi kalau belanja bisa nggak apa namanya bayarnya nggak bisa pak pakai kiris aja nih kirisnya. Keren. Nah, ini jadi bagaimana nih mengelola tabungan biar punya kan gitu kendalanya. Nah, sekarang tidak ada jalan lain. Kalau Anda ingin punya tabungan, harus ada satu instrumen tabungan yang ketat ya. Ketat artinya apa? Ketat dalam artian membuat kita disiplin menyisihkan ya, kita dipaksa nih kayak punya hutang ya, ditagih setiap bulan, ditagih. Jadi satu instrumen yang ketat agar kita mau menyisihkan setiap bulan dipaksa, kemudian ketat pengambilannya susah, nggak bisa buat belanja. Jadi kalau kita mau pakai itu harus withdrawal dulu, dan withdrawalnya itu ada prosesnya. Ya gak kuat mental punya duit alhasil bokek mulu. Nah ini ya gitu. Jadi mental nahan duitnya lemah, mental belanjanya kuat. Ya gak? Ya gitu ya Mas Nasta ya. Mental belanjanya kuat, mental nahan di duitnya lemah gitu. Alhasil apa? Aduh, alhasil nggak pernah punya tabungan, nggak pernah punya. Jadi kalau misalnya tanggal 1 gajian ya gitu. Tanggal 5 udah habis ya gitu. Sisa-sisanya ngirit. Padahal sebenarnya kita ini kalau diajak untuk prihatin bisa. Diajak untuk ngirit bisa. Cuman kebiasaannya ngiritnya itu, ilmu ngiritnya itu kejadian ketika di saldo tabungan sudah habis. Ya enggak? Ayo ngaku-ngaku. Siapa yang punya kekuatan ngirit yang kuat? Dia prihatinnya dahsyat banget. Pokoknya sangat gigih untuk tidak belanja ketika nggak punya duit. Ayo, Cung. Jawab. Ayo, saya. Ayo ngaku. Ya. Jadi hebat ya, kuat, dahsyat, bisa menahan diri nggak belanja, bisa apa namanya menahan diri untuk tidak keluar uang, ya, bisa kuat menahan diri nggak membuka e-mobil, ya, apa namanya mobile banking, ya, dan kuat banget nggak buka dompet walaupun di Indomaret ketika saldonya nggak ada. Siapa ayo ngaku-ngaku? Ye, ada yang jaim nih. Ayo ngaku. Ya, tapi nggak kuat iman, nggak kuat mental, nggak kuat menahan diri ketika saldo tabungannya ada dan banyak. Siapa yo ya, jujur nih ya, jujur-jujuran nih mumpung nggak ada orang ya. Mumpung nggak ada orang. Ya, yang penting sudah nabung coach ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini kita membahas satu fenomena ya, satu fenomena yang ada di dalam masyarakat ya, yang salah satu masyarakat itu adalah kita. Ya, bukan hanya yang nulis di sini juga ya, saya juga seperti itu. Kondisinya seperti itu. Ya kalau misalnya ada dalam di rekening saya ini ya uang cair namanya ya, udah gampang aja ngalir. Tahu-tahu idenya itu kreatif, yang tadinya nggak butuh apa-apa tahu-tahu ada aja yang pengen dibeli, bener nggak ya itu. Tapi kalau pas lagi bokeh ya bener-bener nggak pingin beli apa-apa sih kan gitu, jangan kan pengen mau beli ya, ngeliat dompet aja males.
Ya ini Pak Irwan, jujur gue suka iri kalau lihat orang beli ini itu. Nah, itu wajar. Makanya ya oleh karena itu banyak orang gagal menabung. Ya, banyak orang gagal menabung. Kenapa? Ya itulah mental menahannya lemah, mental ngeluarinnya kuat. Jalan satu-satunya adalah dipaksa atau ditahan. Ya, dipaksa apa? Dipaksa menyisihkan ya dan dipaksa menahan uang agar uang itu tidak gampang diambil. Nah, nyatanya yang sudah bergabung di 3i ya, yang bergabung di 3i itu semuanya sudah jadi punya tabungan, bener nggak? Ya, berapapun nilainya, yang pasti Anda mulai punya tabungan dan malas untuk ngambil buat belanja. Kepikiran nggak belanja pakai apa namanya uang yang kita setorkan di 3i? Pingin misalnya apa? Pingin mau beli lipstick atau bedak, ya kalau misalnya cowok untuk jajan, ya atau beli bakso, kepikiran nggak ngambil yang tabungannya ada di 3i Istiqmal? Kepikiran nggak? Saya yakin sih enggak, bener nggak? Iya, nggak kepikiran, ya. Kenapa? Karena pertama, tabungan yang ada di 3i ini kita sudah punya niat untuk apa? Pingin memiliki satu tujuan, ya, mengumpulkan punya tujuan, bukan hanya untuk menyimpan. Yang penting saya nyimpen. Nyimpen paling enak di bank. Kenapa? Ngambilnya gampang. Nah, jadi nabung paling enak di bank. Kenapa? Alasannya ngambilnya gampang. Jadi tujuannya orang menabung adalah biar ngambilnya gampang. Ya diambillah tabungannya. Gitu ya. Nah, beda kalau orang nabung dengan memiliki satu tujuan. Tujuannya saya mau pingin bisa umroh, saya pingin punya dana pensiun, saya ingin nanti mau ganti motor 5 tahun ke depan, saya pingin beli motor, saya 5 tahun ke depan mau ganti mobil, saya 5 tahun ke depan pingin jalan-jalan ke luar negeri. Ada tujuan. Nah, kalau ada tujuan, Anda akan mempertahankan. Tapi kalau saya nabung, tujuannya Pak, biar gampang diambil, nggak ada hasilnya sama sekali. Tabungannya nggak bakal berhasil. Nah, beda banget ya. Oke, beda banget nabung di 3i ini. Ya, beda banget. Jadi bagi Anda yang sudah familiar dengan bisnis 3i ya, tabungan proteksi yang ada di 3i itu sudah mulai memahami apa yang disebut dengan tujuan menabung, tujuan punya tabungan, dan memiliki satu kegigihan untuk mempertahankan tabungan itu. Gimana caranya tabungan itu nggak diambil? Sayang, kalau diambil sayang. Ya, kalau nggak butuh-butuh banget sih nggak saya ambil. Nah, itu. Jadi tabungan yang bisa, ilmu tabungan yang utama yang pertama adalah sebelum menabung itu tetapkan tujuan. Ya, ini ya, apakah tabungan di Tria sudah liquid, coach? Ya, liquid itu maksudnya mudah dicairkan. Sebenarnya mudah ya, karena 14 hari cair. Cuman orang yang sudah ikut di tabungan di 3i ini sudah punya kesadaran apa? Sudah punya ilmunya. Tabungan itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Seperti tadi ya saya tanya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir di malam hari ini yang sudah bergabung, ketika sudah menabung di bisnis 3i, apakah punya tujuan? Ada. Apa? Pengen punya dana pensiun, ya, pengen punya dana cadangan, pengen umroh, ya, pengen ini itu. Artinya apa? Langkah awal itu sudah benar, ya. Karena punya tujuan, akhirnya menabung. Itu, ya, akhirnya menabung. Dan ketika
orang punya tujuan dan menabung biasanya dia akan lebih gigih mempertahankan tabungannya dibandingkan dengan orang yang menabung hanya karena agar mudah diambil. Ada nggak orang yang menabung dengan tujuan mudah diambil, punya saldo yang stabil naik? Bisa naik terus gitu? Saya rasa enggak ya. Karena tujuannya udah beda. Tujuannya untuk diambil dengan mudah. Gitu ya. Artinya sebenarnya itu nggak nabung, tapi nitip. Tapi karena instrumennya adalah tabungan, oke lah. Ya, itu tabungan yang yang terlalu mudah untuk digagalkan. Ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang seperti tadi, menabung pertama nabung hanya untuk buat gaya-gayaan kali coach ya, bisa jadi ya. Nah, bisa juga tidak. Yang pertama, punya tujuan. Kalau orang punya tujuan pasti punya kegigihan untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan, untuk meningkatkan terus. Itu yang pertama, punya tujuan. Yang kedua, biasanya yang mau berdarah-darah ya mempertahankan tujuannya itu menganggap tujuan itu penting banget. Penting banget, saking pentingnya walaupun hidupnya susah, walaupun makannya cuma sehari sekali, sehari 2 kali, dia tetap nggak mau ngambil tabungannya. Gitu. Bahkan walaupun alasannya apa? Alasannya yang penting saya punya asuransi, biar asuransinya nggak mati, nggak lapse. Ya, saya nggak bakal ambil tabungan saya. Biar apa? Biar asuransinya tetap aktif gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang alasannya kuat punya kegigihan. Nah, tinggal Anda yang ada dalam nomor tingkatkan, yuk tingkatkan. Tujuan harus diperjelas. Ya, diperjelas. Ilmu tabungan yang pertama adalah miliki tujuan, kemudian baru menabung. Kemudian setelah jalan, perkuat tabungannya. Bukan perkuat tabungannya, tapi perkuat tujuannya. Ya, perjelas dan perkuat. Penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Ya. Ketika itu kita semakin penting, penting, maka kita akan mengorbankan hal-hal yang lain. Agar apa? Tabungan ini sukses mencapai pada targetnya, sukses mencapai pada tujuannya. Saya ingin umroh ya. Kalau udah itu penting dan saya harus berkorban, gimana caranya, pokoknya saya biar bisa tercapai, maka tabungannya akan sampai pada mengantarkan si penabung sampai ke depan Ka'bah, sampai ke umrohnya gitu. Ya, ini. Nah, ini Pak Herwan ya. Di 3i berapa tahun maksimal bisa dipulihkan jika nggak bayar lagi? Kalau produk Istiqmal ya asal 3 bulan ya atau 90 hari total nggak store ya, pokoknya 3 bulan nunggak ya, itu maka akan dibekukan oleh perusahaan karena dikhawatirkan ini akan berbahaya untuk saldo tabungannya, makanya dibekukan, kemudian diberikan opsi oleh perusahaan mau diterusin atau enggak. Kalau diterusin silahkan setor tunggakannya, kalau misalnya tidak mau diteruskan silahkan ambil saldonya ya gitu. Biar apa? Biar terjaga nilai investasinya, karena pengalaman yang dulu ketika produk yang tidak diberikan pembatasan itu saldonya lama-lama akan tergerus, kena potongan, akhirnya nanti habis tanpa sadar ya. Makanya perusahaan yang untuk produk Istiqmal ini memberikan batas tenggang 90 hari atau 3 bulan. Ketika akumulasi sampai kita 90 hari tidak store, maka akan dibekukan dulu. Oke, nah itu penjelasan lengkapnya nanti bisa konsultasi dengan saya.
Ya, yang penting kita sama-sama tahu. Kita nggak ngomongin bisnisnya dulu ya, kita harus menyadari dulu basic-basicnya, dasar-dasarnya bahwa Anda bergabung di bisnis 3i atau Anda belum bergabung di bisnis 3i, yang utama rohnya di bisnis 3i adalah mengajarkan kita mengelola keuangan, melatih kita agar memiliki tabungan, dan mengajarkan kita untuk gigih mewujudkan impian dengan cara menabung. Ini. Nah, bisnisnya itu baru solusi. Ya, solusi. Solusi apa? Solusi gimana caranya agar kita bisa menyisihkan menabung tapi tidak ngambil dari uang penghasilan kita atau gaji kita atau yang lain. Tapi bisnis 3i ini memberikan solusi agar Anda bisa punya penghasilan untuk membackup setoran bulanan Anda. Itu tujuannya bisnis. Yang nomor satu, ya kan? Yang kedua, kalau itu sudah aman, yang kedua adalah mensupport Anda meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi kalau misalnya Anda jauh lebih sejahtera, maka Anda akan hidupnya akan jauh lebih nyaman. Yang ketiga, menjadi seorang pebisnis profesional. Artinya apa? Anda akan menekuni bisnis ini menjadi sebuah bisnis yang profesional yang nanti akan menjadi bisnis Anda dan menjadi gantungan hidup, di mana Anda akan mendapatkan penghasilan setiap bulan yang bisa menggantikan penghasilan dari usaha atau pekerjaan Anda sebelumnya. Ya, oke. Ini Bu Samsian nanya, pelunasan harus di bulan keempat kah, Coach? Setelah 3 bulan nunggak? Enggak, ya. Misalnya, Bu Samsian ini ya, nunggak 1 bulan. Bulan berikutnya mau langsung didouble, boleh. Ya kan gitu. Atau misalnya, wah saya nggak sanggup, tapi barunya sanggupnya 1 bulan, ya 1 bulan dulu. Tapi punya tunggakan 1. Bulan besok masih nggak sanggup, nggak apa-apa, setor 1 bulan, tapi punya tunggakan 1 ya. Bulan berikutnya, oh saya sanggup nih, ya didouble, ya didouble gitu. Dan tidak ada biaya lain-lain, pokoknya didouble aja. Tidak ada apa namanya biaya denda segala macam, nggak ada. Ini ya Pak Herman, semakin banyak menunggak semakin berat pelunasannya Bun. Iya, itu makanya sebisa mungkin jangan sampai punya tunggakan. Kalaupun punya tunggakan, sebisa mungkin segera dilunasi. Itu bukan hutang, tapi beban. Ya kan? Itu bukan hutang, tapi tetap menjadi beban. Nah, kalau nggak kuat gimana? Ada opsi. Kalau nggak kuat, berarti dalam 3 bulan nggak kuat ya sudah. Ya, restart aja, mulai dari awal, gitu ya. Buka polis baru, yang nggak kuat ini ditutup, saldo investasinya yang ada di Mobis diambil. Ini mulai dari awal, yuk fokus lagi, komitmen lagi, dan mau berkorban lebih besar atau mau usaha jalankan bisnisnya lebih giat. Gitu ya solusinya ya. Ya, karena kalau berhenti di bisnis 3i berarti kita berhenti dari melatih diri kita untuk disiplin menyisihkan. Ke depan udah lebih berat hidup kita. Kalau kita nggak mau berusaha dan mau berkorban untuk menyisihkan menabung, maka hidup kita akan jauh lebih berbahaya. Kalau misalnya kita tidak mau mulai belajar membangun bisnis, maka hidup kita akan terancam di PHK. Kalau sudah tabungan nggak punya, kemudian kena PHK, bagaimana nasib kita? Coba Anda pikirkan ya, Anda bayangkan sudah nggak punya tabungan, pekerjaan di PHK, ya tenaga udah nggak seperti dulu, nyari kerja lagi belum tentu, musuhnya sama anak-anak muda. Itu gimana ya, jauh lebih berat lagi hidupnya. Makanya ketika Anda sudah masuk di bisnis 3i, coba pertahankan ya, pertahankan gaya hidup menabung itu harus benar-benar dipaksakan. Agar apa? Agar kedepannya kita bisa
punya dana cadangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnisnya juga layak kita perjuangkan. Bisnisnya layak kita harus mau meningkatkan diri untuk menjalankan bisnisnya agar apa? Agar bisa sukses. Ya. Kenapa? Kalau kita punya tabungan, keuntungan pertama kita punya dana cadangan. Kalau nggak kepakai nggak apa-apa, cadangkan saja terus, tambah terus dana cadangannya. Ya, selama tidak ada kebutuhan, tambah terus dana cadangan. Itu sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua, bangun bisnisnya, bangun, besarkan, autopilotkan. Agar apa? Ketika nanti bisnisnya sudah berjalan, pekerjaan kita di PHK, nggak apa-apa. Kita sudah punya bisnis. Bener nggak? Setuju nggak? Pandangan saya ini masuk akal nggak? Ya, ini belum ngomong asuransi loh, ini belum ngomongan asuransi, ngomongin punya tabungan untuk dana darurat dan mewujudkan impian. Itu penting nggak? Anda butuh nggak? Ya, kalau Anda nggak punya, kira-kira nasib Anda gimana? Nggak punya dana, apa namanya? Nggak punya dana cadangan, nggak punya dana darurat. Yang kedua, Anda pingin mewujudkan satu impian tapi nggak punya tabungan. Bahaya nggak? Bahaya ya. Bahaya banget. Was-was pasti. Ini makanya penting banget kita bergabung di bisnis 3i. Kenapa? Karena Anda join atau tidak join di bisnis 3i, Anda butuh tabungan sebagai dana darurat dan sebagai instrumen untuk mewujudkan impian Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda butuh bisnis. Agar apa? Agar untuk memudahkan Anda menabung, agar Anda bisa aman ketika pekerjaan Anda selesai ya, di PHK, Anda punya bisnis yang sudah berjalan. Gitu ya. Ketika Anda sudah nggak bisa nyangkul, ya nggak kuat nyangkul, Anda sudah punya bisnis yang bisa berjalan. Ketika Anda tadinya punya angkringan, ya punya angkringan, pecel lele segala macam, Anda masih kuat. Tapi nanti kalau misalnya sudah nggak kuat, nggak bisa jualan lagi, nah apa kalau nggak punya bisnis? Akhirnya apa? Bangkrut. Hasilnya apa? Tabungan diambil. Oke, kalau punya tabungan, udah nggak punya tabungan, pekerjaan di PHK, nggak punya bisnis. Ini, ya makanya yuk perjuangkan bisnis Anda di 3i. Ya, sekarang Anda sudah punya kebiasaan menabung, sudah bagus, sudah keren, ya kan? Tinggal apa? Jangan pernah berpikir untuk diambil. Tingkatkan terus. Ya, tingkatkan terus. Yang kedua, manfaatkan bisnis 3i ini untuk masa depan kita. Bisnis yang gimana caranya kita dapat uang tanpa mengorbankan uang. Loh, nggak ada loh. Di tempat lain itu, bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan uang dengan cara mengorbankan uang. Kenapa mengorbankan uang? Karena kalau gagal, tabungan kita akan amblas. Ya, di bisnis 3i enggak. Kita berbisnis untuk mendapat uang tanpa perlu mengorbankan uang. Ini yang di tempat lain nggak ada. Nah, kalau udah tahu ini keren, ini bagus, ya, ini sesuatu yang kebaikan, yang baik, ya kita jalankan kebaikan itu. Kita menabung, ya, untuk masa depan, kita miliki bisnis, jalankan. Kita mengajak orang. Agar apa? Agar orang bisa mendapatkan kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan, mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan, mengajak orang untuk kebaikan, dan dilandasi oleh
kesabaran. Sabar ya. Namanya orang berbuat baik itu pasti akan ada sakit hatinya. Kenapa? Karena akan ada yang nolak, karena akan ada yang nyinyir ya. Ada yang eh, ngomong-ngomongin nggak bagus terhadap kita. Makanya melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian menetapinya dengan kesabaran. Ya, nah udah rumus. Ya, semua kebaikan itu akan menghadirkan nyinyiran. Bahkan seorang nabi pun ya, seorang nabi yang di backup langsung oleh Allah ya. Nabi kan langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Di backup langsung oleh Allah. Ya, dipagari oleh malaikat agar visi misinya sukses dijalankan di muka bumi ini. Ini saja namanya apa? Nyinyiran, fitnahan, bahkan ancaman pembunuhan itu membersamai para nabi. Ya, makanya gimana sih biar kita nggak ditolak? Nggak ada. Namanya bisnis pasti ditolak. Kalau kerja pasti dipecat. Gitu. Nah, ini jadi harus punya mental baja kalau ditolak ya. Ya nggak mental baja banget sih ya. Mental normal aja, normalnya orang bisnis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih baperan jalankan bisnis itu nggak normal, bukan pebisnis normal, pebisnis kok baperan. Gitu. Kayak pemain bola di tackle marah kan gitu ya. Namanya main bola ya kena tackle kan gitu. Main air ya basah. Bagaimana kita mensikapinya aja. Gitu. Jadi mentalnya ya mental baja itu kan kita dapatkan ketika kita ditempa. Kalau misalnya nggak ditempa ya masih besi berkarat aja ya. Itu baja itu kan terjadi karena besi yang dipadatkan terus menerus. Ya di apa namanya dipanasin, diketok, ya masukin air keras, panasin lagi, getok lagi, masukin air kan gitu. Udah kena panas, kena getok, kemudian didinginkan, kena tekanan kan gitu. Terus akhirnya jadi baja. Nah, kalau kita pingin sukses di bisnis itu harus mental baja. Jangan berpikir bahwa kita mental baja itu sebagai syarat, bukan. Mental baja itu sudah akibat. Ya, akibat kita menjalankan bisnis, maka nanti mentalnya akan baja. Tapi kalau syaratnya kalau kamu ingin bisnis, kamu harus punya mental baja. Nggak ada. Pebisnis semua mengawali bisnisnya itu dari mental kerupuk. Mental besi yang lembek ya mental besi cor biasa, masih besi cor, masih dipengokin masih gampang ya kan. Kemudian dipatahin masih gampang gitu. Ya, belum besi baja, masih besi cor. Nah, ketika besi cor itu dipanasin, ditempa, masukin air, panasin lagi, nah akan berubah menjadi baja. Sama, kita juga seperti itu sebagai pebisnis. Ya, mental baja itu mental yang didapatkan dari proses tempaan, ya, proses hinaan, proses ejekan, proses nyinyiran yang kita terima dengan ridho, ya, terima dengan ridho. Ya, saya ridho atas ujian ini, Allah pun ridho dengan kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, dengan ketenangan itu kita akan bisa menikmati perjuangan. Gitu ya. Ada yang mau tanya nggak tentang tabung menabung ya? Gitu. Kalau ingin sukses jangan lupa uangnya ditabung, mulai taruh di tabung gas. Ya, ayo ngopi-ngopi dulu. Yes, like terus. Like-nya udah banyak ya, tahu-tahu udah 15.000. Wah, terima kasih terus. Ya, itu. Jadi menabung itu bukan suatu pilihan. Ya, bukan, kalau dalam hidup ini menabung itu bukan suatu pilihan, tapi satu keharusan. Dimana kalau kita nggak punya tabungan, pasti nanti akan dipaksa untuk berhutang.
Karena semakin ke sana, kebutuhan kita bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat. Solusinya hanya dua, perbanyak penghasilan. Yang kedua, perbanyak tabungan. Yang ketiga, perkecil pengeluaran. Nah ini ya, tingkatkan penghasilan, tingkatkan saldo tabungan, miliki asuransi untuk perlindungan, kurangi pengeluaran. Bener nggak? Ini enggak ya. Nomor satu, tingkatkan pengeluaran. Ya, penghasilannya biasa-biasa saja, tabungan nggak punya, asuransi nggak punya, ya, kemudian utang banyak, gimana coba? Pertanyaannya, kenapa nggak nabung di bank aja? Ya, nabung di bank itu boleh, bagus. Pertanyaannya, nabung di bank itu ada penyakitnya, ada hamanya, ya, gitu. Hama nabung di bank yang pertama adalah ATM, yang kedua adalah mobile banking, ya, itu pintu kebocoran, dua pintu kebocoran ATM dan mobile banking. Kenapa? Kebocoran menuju apa? Menuju ke belanja. Itu yang pertama, ya. Rawan bocor nabung di bank. Tuh. Yang kedua, nabung di bank nggak ada bisnisnya. Ini kita nabung di bank. Saya nabung di bank. Kalau saya ngajak orang nabung di bank, dapat apa? Nggak dapat apa-apa, boro-boro payung. Ucapan terima kasih aja enggak kan gitu. Kalau di 3i ada bisnisnya gitu. Yang ketiga, kenapa nabung di 3i? Ada asuransinya, asuransi jiwanya gitu. Jadi kalau mau di compare nih, dibandingkan, ya, kenapa kok nabungnya nggak di bank? Yuk kita bandingkan. Yang pertama, enaknya nabung di bank apa sih? Gitu. Ya, enaknya nabung di bank, gampang ngambilnya. Nah, itu bahaya. Bahaya. Gitu. Ya, setelah kita ngomongin nabung itu harus punya tujuan, nabung itu harus punya visi, nabung itu harus punya sesuatu yang ingin diwujudkan, maka kita harus menghindari namanya bahaya, harus ada proteksinya. Tabungannya harus susah diambil gitu ya. Nah itu, kalau yang model kayak gini nabung di bank nggak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, nabung di 3i ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Ada asuransinya, jika meninggal dunia ahli waris dapat santunan gitu ya. Nilai plusnya berikutnya ada bisnisnya. Karena ini kebaikan, ini bagus, nggak mungkin dong kita diem-diem aja. Pasti kita ngajarin orang. Ya, ini kebaikan harus diajarkan. Harus kita syiarkan. Agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ya, kebaikan ini. Makanya kita harus ngajak. Nah, dengan ngajak-ngajaknya ini kita akan mendapatkan income. Nah, sekarang dibandingkan nih. Ya, kalau Anda punya impian itu butuh dana besar, mau enakan nabung di mana nih? Nabung di bank yang terancam saldonya, atau nabung di 3i yang saldonya aman, ada asuransinya, ada bisnisnya yang bisa mempercepat impian Anda biar terwujud. Misalnya impiannya umroh, jalankan bisnisnya, ada bonusnya, bonus yang bertambah terus, akhirnya apa? Dari bonusnya kan akhirnya bisa cepat umroh. Kita tanya lagi, gimana? Bagusan yang mana? Nah, gitu ya. Oke? Mas Awan paham ya bagaimana menjelaskan kalau ada orang yang ngomong seperti itu ya, enakan nabung di bank. Orang yang nabung di bank itu nitip, betul kata Bersama Sehat ya, nitip ya. Orang nitip itu nggak punya tujuan. Fahami ya. Makanya dari awal saya katakan, yang namanya menabung itu pasti punya tujuan. Ini. Ya sama kan, waktu misalnya kita ngomong, nah kamu nabung biar apa? Berarti punya tujuan. Ini. Jadi ciri-ciri orang menabung punya tujuan. Tujuannya apa?
Ya, dan orang nabung biasanya tujuannya yang benar itu bukan yang gampang diambil. Saya nabung tujuannya biar gampang diambil, itu nggak nabung, namanya itu nitip. Ya, kayak itu. Nah ini makanya spesial malam hari ini saya mengupas bener-bener makna menabung. Mana kata menabung, tujuan menabung itu apa, pentingnya menabung, ya. Itu spesial malam hari ini saya mau mengupas ini agar apa? Kita sama-sama paham, sama-sama ngerti apa yang kita lakukan. Ya, jangan sampai bisnis nabung, bisnis nggak nabung. Tujuannya apa? Nggak jelasannya apa? Orang-orang ketika sudah bergabung karena tujuannya nggak jelas, ya akhirnya nanti malah jadinya bisa berhenti di tengah jalan. Hanya gara-gara nggak bisa ngajak orang, artinya berhenti di tengah jalan. Nah ini makna bisnis 3i-nya ini berarti nggak ngerti. Ya, makna bisnis 3i, ya insurance, investment, income-nya ini nggak memahami secara mendalam maknanya, ya gitu. Kalau memahami tentang maknanya, mau bisa ngajak orang, mau nggak bisa ngajak orang, ya kan, mau ditolak orang terus menerus, nggak apa-apa. Kenapa? Secara mendasar orang ini menjalankan bisnis, niat pertama adalah menabung, menabung dengan satu tujuan, sesuatu yang ingin diwujudkan, dan memahami bahwa impian ini kalau diwujudkan dengan media yang lain itu sulit, ya seperti media tabungan, media celengan, itu akan sulit. Kenapa? Begitu gampangnya ngambil duitnya. Itu yang pertama, ya makanya kenapa penting menabung di 3i, karena ini membantu Anda terprogram menuju bagaimana caranya mewujudkan impian Anda biar terwujud, baik itu dengan jalan ikhtiar menabung, ya atau dengan cara ikhtiar menjalankan bisnis. Paham ya? Sudah paham? Ya. Oke. Nah, silakan komentar ya. Nah, malam hari ini Anda belajar apa? Ya. Malam hari ini Anda belajar apa? Ya. Makna apa yang Anda dapatkan dalam pelajaran malam hari ini? Pencerahan apa yang Anda dapatkan dari sharing malam hari ini? Ayo. Silakan diketik ya. Sambil ngopi. Oke, Pak Irman, kalau meninggal tabungan kita di bank nggak bisa diambil kecuali ada surat kuasa dari yang meninggal. Iya, kalau nggak ada surat kuasa itu harus semua ahli warisnya datang, tanda tangan. Ya, semua ahli warisnya datang, tanda tangan, membuat surat pernyataan, dan sulit. Saya kemarin melihat berita ya, itu banyak orang meninggal dunia itu dengan tabungan yang nilainya fantastis, yang nggak bisa diambil. Ya, itu tuh dari mantan, kalau nggak salah mantan petinggi bank ya, Bank Indonesia, itu menceritakan di Indonesia itu banyak uang yang tidak bisa diambil karena pemiliknya meninggal. Nah, beda kalau misalnya uangnya di 3i ya, di CR Life Insurance, meninggal itu dicariin sama CR. Ya, dicariin dan dipermudah gimana caranya agar bisa klaim. Oke ya. Ini testimoni ya Pak Herman, Bang Nasta ya. Kesadaran nabung dan bisnis ya, Mas Sugeng tercerahkan perihal pentingnya menabung, bisa dapat bisnis dan terproteksi jiwa. Ya, Bu Samsyati jadi tahu bedanya nabung di 3i dan nabung di instrumen lain.
Ya, Mas Wawan sangat membantu agar bisa jelaskan ke teman prospek nanti malam ini dengan jelas. Oke, mana yang bisa membedakan nabung di CR dan nabung di bank? Ini ya, jadi hal-hal yang kita sama-sama belajar di malam hari ini. Yang pertama, menabung itu adalah sesuatu instrumen untuk mewujudkan impian. Kenapa? Karena setiap impian pasti ada harganya. Setiap harga pasti harus kita bayar. Semakin besar impiannya, semakin mahal harganya. Semakin mahal harganya, kita harus mau berkorban untuk menabung atau menyicil. Kalau nggak punya keinginan untuk punya hutang, itu ya, itu yang pertama. Tabungan gunanya untuk mewujudkan impian. Yang kedua, tabungan fungsinya itu untuk dana darurat. Kenapa? Suatu saat pasti musibah itu akan datang, pasti. Ya, makanya sudah dikatakan persiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini. Jadi 5 perkara itu pasti akan datang. Nah, kita harus punya cadangan termasuk uang, dana darurat. Kenapa? Kalau nggak punya dana darurat, suatu saat nanti kita hidupnya akan susah. Dan yang ketiga, ya, carilah tabungan yang terbaik, yaitu tabungan yang aman, tabungan yang memiliki manfaat nilai tambah, bukan hanya tempat mengumpulkan uang saja. Ya, bukan hanya tabungan yang aman-aman saja. Kalau cuman aman saja, ya buat apa ya? Kalau ada yang lebih baik, tabungan yang lebih baik adalah memiliki nilai tambah. Apa? Tabungan yang memiliki nilai tambah ada asuransinya, asuransi jiwa. Apa sih manfaatnya asuransi jiwa? Yang pertama adalah ketika terjadi musibah, kita akan mendapatkan, ahli waris akan mendapatkan santunan yang akan banyak manfaatnya. Yang kedua, memiliki manfaat bisnis, di mana bisnis ini nggak perlu kita mengorbankan uang, karena nggak perlu pakai uang. Uang kita sudah kita amankan, kita tabung di Istiqomah Syariah untuk mendapatkan manfaat asuransi dan investasi. Artinya bisnis apa? Bisnisnya gratis. Nah, kalau mendapat tabungan yang ada 2 manfaat yang luar biasa ini ada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang kebaikan. Kita lakukan kebaikan luar biasa, tapi sempurnakan agar kita menjadi pribadi yang beruntung. Sempurnakan kebaikan kita dengan cara mengajak orang kepada kebaikan. Jadi niatkan ini sebagai ibadah kita, niatkan ini sebagai jalan jihad kita, mengajak kepada kebaikan, dan lakukan dengan penuh kesabaran. Kenapa? Itu menghadirkan ujian. Ya, jalan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan itu akan mendatangkan ujian. Jadi Anda harus siap. Ya. Dan siap menerima semua apapun, dan jawabnya adalah dengan apa? Kesabaran. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, sabar, itu ujian. Ya, ada ditolak, sabar, itu ujian. Dapat poin pahala, ya kan? Kita nawarin orang, ngajakin kebaikan, kok dinyinyirin, sabar, itu ujian. Ya. Nah, kalau kita mau menetapinya dengan kesabaran, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung punya tabungan, beruntung punya asuransi, beruntung punya bisnis, beruntung punya pahala mengajak kebaikan. Ya, ini bisnis macam apa? Ya, coba bayangkan. Ya, silakan jawab, ini bisnis macam apa? Kok Anda nggak mau jalanin? Ini bisnis macam apa? Kok Anda nggak mau berbagi kebaikan? Ya, siap berjuang? Siap menginspirasi Indonesia? Siap menjadi pribadi yang beruntung? Ya, siap menjadi pribadi yang menang? Siapa pribadi menang? Ya, pribadi yang kita ridho atas apa-apa yang bersama kita, dan jatuhlah ridho Allah kepada kita. Maka kita akan diberikan ketenangan dalam hidup. Ya, seperti hanya hidup kita ini di dunia ini seperti hidup dalam surga. Oke, terima kasih atas waktunya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga perjumpaan malam hari ini menjadi inspirasi, kekuatan Anda untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, ya, untuk berbagi kebaikan dan menginspirasi banyak orang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.